Ada beberapa pesan saya untuk adik-adik yang bergaul pertama kemarin. Yang pertama, di tahun 24 ini ada 24 novis SVD dari Ninuk yang mengikrarkan kaul pertama. Dan angka yang bagus ini dihadiri juga oleh provinsial dan dewannya secara penuh. 24 tambah 1 sama dengan 25. Kemarin saya juga di tempat yang sama ini, 25 tahun yang lalu, saya mengikrarkan kaul pertama saya. Karena itu pesan saya yang kedua untuk adik-adik. Dalam refleksi saya selama 25 tahun hidup membiara ini, saya mencoba untuk merefleksikan kaul ketaatan yang kadang terasa berat bagi saya. Saya ingat bahwa waktu di seminari menengah WP Kupang, prefek kami Pater William Laga SVD sering menyuruh kami kalau ada kenakalan-kenakalan kecil yang kami buat sebagai seorang anak seminari. Hukumannya adalah menanam pohon dengan pucuk ke bawah dan akar ke atas. Setiap pagi dan sore kami harus menyiramnya. Kadang ada perasaan jengkel, kadang ada perasaan emosi, dan kadang juga kami protes bahwa Pater William Laga tidak tahu apa-apa. Prefek macam apa dia ini, sehingga dia menyuruh kami untuk menyiram tanaman yang sesungguhnya tidak akan berhasil. Kecewa dan sakit hati kadang kami rasakan sebagai seorang anak seminari. Namun di balik semuanya itu, ada satu makna penting yang saya petik, yakni dalam kaitannya dengan kaul ketaatan yang kadang terasa berat bagi saya. Ketaatan terhadap otoritas, ketaatan terhadap pemimpin itu sangat penting. Kadang kita merasa pemimpin aneh. Kadang keputusan pemimpin kita merasa tidak cocok dengan keinginan pribadi. Namun pelajaran yang saya petik waktu di seminari menjadikan saya untuk senantiasa taat kepada otoritas. Otoritas kadang aneh tapi nyata. Di kelas saja ada ketua kelas yang harus ditaati. Apalagi sebagai orang-orang yang bergaul, kita perlu taat kepada otoritas. Pesan saya yang ketiga ini dalam bentuk cerita yang kita bisa refleksikan secara pribadi. Pada tahun 1945, setelah bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, ada seorang anak kecil menggendong adiknya yang sudah mati. Seorang tentara Jepang menghampirinya dan berkata, "Anak, buang saja adikmu, dia sudah mati." Anak itu menjawab sang tentara, "Dia adikku, dia saudaraku, dia tidak berat. Dia harus kukuburkan secara baik dan benar. Dia adikku, dia saudaraku, dia tidak berat." Dalam hidup sebagai orang-orang yang bergaul dalam hidup komunitas, berhadapan dengan pelbagai macam persoalan yang dihadapi dalam dan melalui bahkan bersama konfrater, kita harus selalu mengatakan, "Dia adikku, dia kakakku, dia saudaraku, dia tidak berat. Ketika dia jatuh, dia kuangkat. Ketika dia sedih, dia kuhibur. Ketika dia susah, dia kubantu. Dia adikku, dia saudaraku, dia tidak berat." Karena itu pesan saya yang keempat adalah
Jangan menjadi salib bagi sesamamu sendiri. Orang bilang mengikuti Kristus berarti siap memikul salib. 24 konfrateri yang sudah siap membantu kami dalam serikat Sabda Allah ini siap juga untuk memikul salib dalam serikat kita. Semakin banyak orang memikul salib dalam refleksi saya secara pribadi, salib itu akan semakin terasa ringan. Karena itu, sekali lagi, pesan saya, jangan menjadi salib bagi sesamamu sendiri dalam hidup bersama. Terima kasih. Dan yang ada di sini ada wakil provinsial, yang ada belum kenal, saya minta Bruder Salomo untuk berdiri. Ini Bruder Salomo, wakil provinsial. Kalau ketemu di jalan, dalam pikir ini siapa? Ini wakil provinsial dan dosen di Liga. Ya. Lalu ada Pak Monitor provinsi, mana dia? Dia ada kebutuhan khusus. Yang biasa kamu ketemu pastor kalau ini lagi monitor. Dia punya tanggung jawab untuk mengasihani saya, provinsial dan dewan yang lain. Nah, sampai saat ini belum ada kasihan. Lalu yang berikut ada Pak Sal, anggota dewan. Pak Sal berdiri, kamu tidak asing lagi dengan Pak Sal. Kemarin dia tidak hadir dengan kamu di sini karena ada pembangunan kau di Paroki Mela bersama Bapak Monitor. Lalu ada Pak Dismas, Direktur Radio Tridolog, yang tidak sempat hadir karena ada urusan lagi retret untuk satu kelompok retret. Dan sekretaris provinsi kami mengatai. Atas nama tim pimpinan ini mewakili seluruh anggota provinsi, sekali lagi saya ucapkan provinsi yang tahun berdua dan anggota dewan hadir di sini, ya, provinsi. Dan mari satu di tempatilah posisi di sisi kanan dan kiriku. Baik, ini satu pertanyaan sederhana. Satu kemarin kira-kira tahu 2 hari lalu Prater merasa seperti apa dan hari ini rasanya seperti apa? Ada yang berubah ya? Oke, sehari sebelum mengikrarkan tahun pertama, saya merasa sangat bahagia karena saya bisa untuk mengikrarkan kaul dalam serikat saudara. Jadi kaul-kaul yang sudah saya ikrarkan itu menjadi cahaya bagi saya dan semoga saya bisa menjalankan itu dengan baik. Perasaannya bagaimana? Sudah ada berubah dari sebelum kau sudah tahu? Berubah tapi bukan berkurang. Sebelum kau saya merasa bahagia dan setelah kau saya juga merasa bahagia dan bahagia. Terima kasih. Sudah, silakan. Pertanyaan sama. Dan saya sebelum bergaul, perasaan yang saya rasakan ialah bahagia, dan sesudah bergaul juga saya merasakan bahagia yang lebih bertambah-tambah. Jadi dari perubahannya saya sangat bersyukur. Mungkin selama 2 tahun masa formasi saya begitu banyak menemukan tantangan, jatuh bangun yang saya alami, tapi pada tanggal 15 kemarin saya bisa berhasil atau bisa mengikrarkan kaul dengan baik, dan juga saya merasa ada perubahan dalam diri saya, bahwa kaul yang saya ikrarkan itu menjadi suatu tanda atau suatu jalan yang harus saya pertanggungjawabkan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini jawaban saya yakin mewakili kamu 22 yang lain. Dan untuk kita, untuk kamu menjadi orang yang hebat bukan karena kamu nilai 10 waktu kuliah, lulus. Bukan karena kamu hebat yang bola kaki sampai bawa bola dari gawang ke gawang.
Bukan karena kamu berpakaian aduhai lebih semua yang lain. Bukan karena kamu punya motor dan kendaraan lain. Yang membuat kamu hebat ketika kamu mampu selaraskan katamu dengan cara hidup.